Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu nisfani, fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Al imanu utawi iman, nisfani iku ana rong bagian. Fanis pun mongko utawi kang separo, fis sabri iku tetep ing dalem sabar, wanis pun lan utawi separo kang weneh, fis syukri iku tetep ing dalem syukur. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Al imanu utawi iman, qaidul fatki iku taline pati nglempe, taline pati nglempe. Layaftiku ora kena mati nglempe, mukminun sapa wong mukmin, mukminun sapa wong mukmin. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya'i, wa khalaqallahul kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafai. Khalaqa andadekake Allahu sapa Gusti Allah, al imana ing iman, wa haffa ay wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah hu ing iman, wa madaha lan ngalem sapa Allah hu ing iman, bisama hati kelawan kemurahan, wal haya ilan wirange, wal haya ilan wirange. Wa khalaqalan andadekake Allahu sapa Gusti Allah, al kufra ing kufur, al kufra ing kufur, wa dhamma lan modo-modo sapa Allah hu ing kufur. Niku kufur nggih dicorek niku napa tulisane iman. Wa dzammalan modo-modo sapa Allahu ing al-kufra ing kufur, bil bukhli kelawan medhit,
wal jafailan wangkot wal jafailan wangkot. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an naro amarallahu ta'ala bi ayyukhraja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Idza dakhala tatkalane mlebu ahlul jannati sapa ahli swarga, al jannata mlebu ing swarga, wa ahlun nari lan mlebu sapa ahli neraka, annara ing neraka. Amara mongko perintah Allahu sapa Gusti Allah Ta'ala bi ayyukhraja kelawan yento ditoake dikeluarkan, kelawan yento ditoake minan nari saking neraka, man sapa wong kana kang ana fi qalbihi iku tetep ing dalem atine man mithqalu dzarratin apa sak bobote semut udak, minal imani saking iman. Mithqalu dzarratin apa sak bobote semut udak, minal imani saking iman. Pun titik. Alhasil niki tasih menerangkan tentang bab fadilatil iman, keistimewaan atau keutamaan iman. Hadis selanjutnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuhake al imanu nisfani, fanisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada dua bagian. Iman itu ada dua bagian atau terbagi menjadi dua. Yang separuh itu berada di dalam sabar, dan yang separuh kedua itu berada di syukur. Separuh yang kedua berada di syukur. Alhasil niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku merangkum napa? Merangkum iman, nggih. Merangkum napa iman. Artinya merangkum iman itu dirangkum, nggih. Disimpulkan, nggih. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku napa? Ndawuhaken al imanu nisfani. Iman itu terbagi atau tersusun dari dua bagian. Jadi iman itu tersusun dari dua bagian. Separuh yang pertama itu disusun dari sabar, separuh yang kedua disusun dari dari syukur. Mula yang mukmin niku untuk menyempurnakan imannya itu harus menghadapi atau melakukan keduanya, yaitu syukur
sabar dan apa syukur. Jadi wong mukmin kuwi ya kudu sabar, ya kudu syukur. Nggih, kudu sabar, kudu syukur. Lah sabar atas napa nggih? Sabar atas napa? Ten mriki dipun tafsiri nggih, ten tafsirane. Sabar ay anil maharimi. Sabar terhadap semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya orang mukmin itu harus disabar-sabarkan, harus dikuat-kuatkan, jangan sampai menerjang atau melanggar semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukmin harus seperti itu, karena nafsu niku nggih nafsu ketika diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala niku nafsu niku kurang ajar nggih. Ketika diciptakan oleh Allah kemudian Allah bertanya alastu bi rabbi Allah bertanya man ana wa man anti, ya. Allah bertanya man ana wa man anti, wahai nafsu aku siapa, kamu siapa. Aku siapa, kamu siapa. Kemudian nafsu menjawab anta, ana. Kamu, saya. Kurang ajar mboten iki. Contoh misalnya jenengan angel-angel gawe anak, ya. Terus orang ngakoni jenengan dadi wong tuane, kurang ajar napa mboten? Kurang ajar nggih. Kurang ajar. Lah mula nafsu nggih sama. Ketika diciptakan oleh Allah kemudian ditanya man ana wa man anti, kamu aku siapa, kamu siapa? Jawabannya kamu, saya. Urusannya dewe. Dan ini keterlaluan nafsu. Nah, nafsu ini apa keterlaluan. Mula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian nafsu tadi dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia, maka nafsu itu kembali ke sifat aslinya, ya. Kembali ke sifat aslinya, yaitu ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya kamu, saya. Kemudian Allah memasukkan nafsu ke Bahrul Ju', lautan kelaparan yang ada di neraka Jahanam selama pinten 1000 tahun. Setelah dimasukkan dalam Bahrul Ju', lautan kelaparan selama 1000 tahun, kemudian diangkat dan dihadapkan Allah, lalu ditanya man ana wa man anti, aku siapa, kamu siapa. Baru nafsu menjawab anta robbi wa ana abduka, aku Tuhan, panjenengan Tuhanku, aku hambane panjenengan Tuhan kula kawulane panjenengan. Lan nafsu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan iku jan kudu diajar sik napa ten Bahrul Ju', lautan kelaparan selama pinten 1000 tahun, ya. Mula ketika nafsu niku dimasukkan ten ngene tubuhe kula panjenengan, tubuh manusia, nafsu kembali ke sifat aslinya, disuruh menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niku keberatan, nggih. Malas keberatan, ya. Malah bisa jadi niku mau menolaknya. Iku nafsu. Nah, mula Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala iku mewajibkan, memberi kewajiban, menyuruh bahwa semua hambanya itu melakukan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Lah iki sing paling berat niku napa nafsu.
Nafsu itu awalnya nggak mau diatur, urusannya dewi. Mulai diatur karo Gusti Allah, disuruh melakukan kewajiban hawane nolak, ya, disuruh dilarang untuk melakukan keharaman, maka hawane nopo melanggarnya. Dia kepingin sakarepe dhewe sesuka hatinya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh selalu akan memerintah kepada keburukan. Lah, mula wangsul malih hadis niki butuh sebuah kesabaran untuk memerangi hawa nafsu. Ketika nafsu kula panjenengan itu ingin sakarepe dhewe, ya, tidak mau diatur oleh aturan-aturan hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus diperangi agar nafsu itu mau tunduk untuk melakukan semua perintah-perintahnya Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Gusti Allah. Ya kudu sabar, nggih. Nah, kon ora sabar piye jenengan misalkan nggih wayahe kerja enak-enak kemudian diundang Allahu Akbar. Nah, hawane nafsu ya kepengen nglanjutke iman jare napa time is money misalnya ini. Waktu adalah uang. Nafsune iman gosek wae misalkan ya. Seperti itu nafsu, ya. Hawani menolak, ya. Maka harus dikuat-kuatkan, disabarkan, ya. Paksa itu nafsu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika nafsu itu urusan larangannya Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu itu bawanya kepengin melakukannya. Karena nafsu itu watake suka dengan keburukan. Nggih, hawane nggih pengen melanggar wae, nerjang wae napa sing dados laranganipun sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki maksudipun yang separuh iman itu berada di sabar. Maka orang mukmin itu harus bersabar sesabar-sabarnya, ya, sesabar-sabarnya untuk benar-benar tunduk, yaitu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disabar. Niku baru tentang nopo larangan-larangan. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaannya, balaknya atau cobaannya. Maka orang mukmin itu pun juga harus harus sabar, diterima apa yang menjadi ketentuan dan cobaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Berarti kalau orang itu tidak sabar, tidak punya kesabaran, maka mukminnya itu kurang separuh, kurang separuh. Karena separuh pertama dari tanda iman atau dari yang namanya iman itu adalah sabar. Maka disabar-sabar, ya. Sehingga orang-orang yang sabar Allah Subhanahu wa taala memuji-muji, bahkan Allah berkenan untuk bersama orang yang sabar. Di ayat Al-Qur'an banyak ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya. Sabar menerima takdirnya Allah, menerima cobaannya Allah, sabar melakukan taatnya Allah, sabar menahan hawa nafsu agar jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niku sing separuh pertama.
Kemudian yang kedua wanisfun fisyukri. Separuh yang kedua itu berada pada syukur, ya. Berada pada syukur. Dan beri ditafsiri ay al-amalu bitta'ati, yaitu yang syukur yaitu melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi an Anasin. Iku separuh yang kedua niku napa? Syukur. Ya. Artinya berarti orang mukmin itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal taat. Mula sering kula kandhakake nggih. Syukur nikmat, mensyukuri nikmat yaitu menggunakan nikmat sesuai fungsinya. Nggih, menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai fungsinya. Contoh nggih, diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan ini diberi sehat. Nikmat apa mboten? Nikmat. Nak sakit cobaan kan ngoten nggih. Jadi tangan sehat. Maka tangan sehat, tangan ini diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, maka tangan ini harus digunakan napa? Untuk kebaikan. Mula ketika ada sebuah tangan, contoh nggih sebuah tangan yang sehat kok dibuat melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tidak syukur. Tidak syukur. Itu syukur napa? Menggunakan af'al, ya. Syukur menggunakan anggota badan. Sebab syukur niku samangke wonten syukur bil qalbi, wonten syukur napa? Bil lisan, wonten syukur napa? Bil arkan. Syukur dengan hati, yaitu hati meyakini bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan itu anugerah, bukan kemampuan dan bukan ikhtiar kita. Memang itu anugerah Gusti Allah. Diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi apapun, itu murni anugerahnya Allah, bukan kekuatan kita. Kemudian syukur menggunakan lisan, sering kula panjenengan dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan memuji-muji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur menggunakan lisan. Lah, yang ketiga yaitu syukur dengan menggunakan anggota badan. Artinya semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita itu harus digunakan semuanya untuk mengabdi tengene Gusti Allah, untuk beramal taat, untuk beramal napa sae. Itu namanya syukur napa bil arkan, syukur menggunakan anggota badan. Mula misal wonten tiyang diparingi tangan sehat, kemudian digawe mencuri, itu berarti kufur nggih, mboten syukur. Diparingi kaki sehat malah digawe mlaku ke tempat maksiat nggih. Ora gelem gawe mlaku ning tempat taat, tapi gawe mlaku ning tempat maksiat. Nah, lah syukurnya yaitu dengan digunakan berjalan untuk hal-hal sing taat, ya, hal-hal sing sae, hal-hal sing taat. Berarti panjenengan karoyo-royo rawuh sangka griyane mriki iku bentuk syukure napa? Kaki anggota badan diparingi sehat napa? Terus tekan mriki nggih. Mergo ngaos niku hal perkara sae napa? Sae nggih. Nah, mangken jenengan berarti sing ora ngaos iku ora syukur nggih mboten nggih.
Orang ngaoslah asal kakinya dilangkahkan di tempat-tempat sing di situ dalam ketaatan itu dinamakan apa dinamakan syukur nggih. Kemudian diberi mata misalkan itu bisa sehat, boten minus misalkan, boten loloan, boten apa nggih. Niku didamel melihat mushaf, melihat kebaikan hal-hal sing baik-baik yaitu namanya napa? Namanya syukur dan lain sebagainya. Intinya syukur itu menggunakan apa? Semua nikmatnya Allah untuk ketaatan, digunakan semestinya yaitu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku napa syukur. Berarti wangsul malih iman itu disimpulkan ada dalam sabar dan apa dalam sabar dan syukur. Mula angel nggih, sulit sekali kula panjenengan imane bisa sempurna. Karena kadang-kadang kula jenengan syukur tapi sabare kadang-kadang sabar syukure napa? Mula sabar dan syukur iku orang-orang penghuni surga itu dihuni oleh orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syukur. Pun kalih niku nggih swarga niku sing nggon iki ya wong sabar karo wong syukur nggih. Wong sing sabar kali wong sing syukur. Orang mukmin masuk surga karena orang mukmin itu sabar melakukan taat, tunduk kepada Allah, sabar jangan sampai melakukan maksiat, keharamannya Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena menggunakan nikmat-nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin itu masuk napa? Berarti kalau panjenengan niku nggak bisa lepas dari yang namanya syukur dan napa? Sabar dan syukur. Karena kalau panjenengan niku memang didesain Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kadang diberi enak, kadang diberi napa mboten enak. Ketika diberi nikmat bersyukurlah, ketika diberi cobaan bersabarlah. Ora ana critane wong urip penak terus mboten enten nggih. Terus cobaan terus mboten kepenak, terus nggih mboten enten. Nggih kadang penak, kadang ora penak nggih. Tapi kata penake napa mboten penake? Gusti Allah Maha welas asih. Ternyata kalau panjenengan lebih diberi kenikmatan daripada diberi napa cobaan kali Gusti Allah. Tapi tetap diberi keduanya. Karena niku wau ben layak menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga itu pasti orang bersyukur dan orang napa bersabar. Nah, penghuni neraka itu ya orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang tidak syukur dan tidak napa sabar nggih. Ya, contoh misalkan orang kafir. Orang kafir kan orang yang enggak syukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam nikmat kok tidak mau napa iman. Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sabar nggih, tidak sabar nggih. Mereka pengennya melakukan hal-hal yang kepenak-kepenak menuruti hawa nafsunya, tidak mau sabar. Maka orang yang enggak bersyukur dan tidak bersabar itu nanti napa panggonane tempate di neraka. Pun paham nggih niku maksud hadis al imanu nisfani fa nisfun fis sabri wa nisfun fis. Kemudian hadis selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bersabda al imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Al imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Iman adalah
Iman adalah tali pati layak tiku mukminun. Jangan sampai orang mukmin itu terikat nggih. Mbon niku makna terjemahan nih. Mangke dipun tafsiri ten mriki niki hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Lah alhasil maksudnya nopo al imanu qaidul fatki layak dikumu. Iman adalah qaidul fatki. Qaidul fatki itu sebuah ikatan, sebuah tali untuk mengikat seseorang dari pembunuhan. Maka layak dikumu minun. Orang mukmin iku jangan sampai nopo membunuh. Maksudnya pripun? Maksudnya iman itu adalah sebuah jaminan, sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau beriman. Jaminan baik di dunia maupun di akhirat. Mula ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten tiyang kok ngucap la ilaha illallah nggih, la ilaha illallah, maka akan mendapat jaminannya Kanjeng Nabi, yaitu dia tidak akan diperangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten nggih? Enggak boleh dibunuh, enggak boleh diperangi ya. Mula orang-orang munafik itu menipu Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin. Mereka la ilaha illallah lisannya, tapi hatinya tidak mempercayainya. Hatinya mentertawakan Kanjeng Nabi. Akan tetapi walaupun seperti itu Kanjeng Nabi tetap tidak apa-apa ya, untuk urusan dunianya itu napa dijamin kalih Kanjeng Nabi, tidak akan diapa-apakan. Baik hartanya, dirinya maupun keluarganya, misalkan apa yang dimilikinya semua menjadi aman, tidak diperangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena memang iman itu adalah qaidul fatki, yaitu sebuah tali untuk mengikat orang tersebut agar tidak dibunuh orang tersebut niku aman. Maka layak tiku mukmin. Orang mukmin itu tidak boleh dibunuh. Orang mukmin itu tidak boleh membunuh dan tidak boleh dibunuh. Sehingga membunuh orang mukmin itu termasuk salah satu dosa besar. Kan haram haram hukumnya membunuh orang mukmin. Ya. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setunggalipun hadis dawuhake innal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Ketika ada dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh semuanya masuk neraka. Ya. Kila hadal qatil wa ma balil maqtul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, yang layak masuk ke neraka kan yang membunuh. Tapi kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka? Ya. Masuk neraka. Jadi nek ana wong muslim loro gelut ngoten nggih. Nek ana wong muslim loro nggih tukaran gelut nggawa pedang ya. Nah, kemudian setelah itu sabet-sabetan nggih. Nah, maka jadilah sing siji mati. Maka ternyata Kanjeng Nabi keduanya masuk neraka. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh itu semuanya masuk neraka. Kanjeng Nabi ditanya,
Kila hal apa itu cocok apa yang masuk neraka itu kan pantasnya bagi orang yang membunuh ya. Tapi kenapa orang yang dibunuh itu juga masuk neraka? Hanya Nabi dawuh innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh itu pun juga pengennya membunuh teman-temannya, cuman kedisian kan pengen. Kira-kira nak sing dipateni niku sing menang, sing mati siji nih. Cuman sing sijine kan kedisian dipateni, andi orang kedisian dia yang membunuh. Mula semu keduanya al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu keduanya masuk neraka. Lah segitunya Kanjeng Nabi menjaga mengikat orang mukmin jangan sampai orang mukmin itu dibunuh atau orang mukmin itu bunuhan. Okay? Orang sesama orang mukmin, orang muslim ojo patenan, ojo bunuhan. Maka ketika ada orang mukmin, orang muslim kok membunuh orang muslim lainnya, orang mukmin lainnya itu dosa besar. Adapun kejadian Palestina itu kan wong kafir kali wong mukmin nggih, wong kafir kali wong mukmin. Yang diharamkan Kanjeng Nabi yaitu napa? Sesama muslim, sesama mukmin itu membunuh, saling bunuh membunuh. Saling bunuh membunuh. Mula niki nampak jelas nih ketika sekitar tahun pinten kemarin tuh maraknya ISIS niku. Iku sing dipateni sinten? Wong mukmin nggih, wong mukmin dipateni. Sing mateni ya mukmin. Repot nggih. Repot lah. Nah sing dipateni ora salah, sing salah napa ISIS itu. Karena dia yang membunuh. Ya dimaksud yang hadis Kanjeng Nabi baik yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka itu kalau keduanya kui bertengkar, keduanya itu gelut perang-perangan sehingga mencoba untuk saling membunuh, maka keduanya itu masuk neraka. Ampun wangsul malih nikulah maksud al imanu qaidul fatki la yaftiku napa mukminun pun. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan iman dan kemudian Allah menghias-hiasi iman tersebut dan Allah memuji-muji iman tersebut dengan samahah wal hayat, dengan kemurahan dan dengan sifat malu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kufur, kekafiran, dan Allah mencela kekafiran itu dengan kebakhilannya dan dengan apa? Wangkotannya. Wangkot ku napa Pak Bu? Wangkot niku nggih nolak dengan keras, istilahnya napa menentang nggih bil jafai dan penentangannya. Jadi Allah menciptakan kekafiran, kemudian Allah mencela kekafiran itu dengan kepelitannya dan dengan apa penolakannya. Alhasil niki hadis maksudipun pripun nggih? Gusti Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan iman dan Allah pun menciptakan namanya kekufuran. Maka ketika Allah menciptakan yang namanya iman, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang namanya iman, Allah memberi iman tersebut perhiasan ya, diberi hiasan-hiasan, dihiasi oleh Allah dan Allah memuji-mujinya, memuji-muji iman itu dengan kemurahannya dan dengan rasa malu
malunya. Maksudnya ngeten nggih. Jadi Gusti Allah niku menciptakan iman. Nah, kemudian iman tadi diberi hiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh iman. Iman ini adalah makhlukku yang penuh kemurahan. Makhlukku yang penuh rasa malu ya. Itu adalah iman ini. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula sak mangke ketika iman itu berada di hati seorang mukmin, maka orang mukmin itu akan memakai pakaian samahah dan pakaian haya, yaitu memakai pakaian-pakaian kemurahan dan pakaian-pakaian rasa malu kepada Allah. Yaitu kemurahan bagaimana? Maksudnya orang-orang mukmin itu nanti akan dengan rela dan dengan sungguh-sungguh untuk mengabdi ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu akan malu apabila tidak taat kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah, dan akan malu apabila melanggar larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah iman, memang bawaan iman. Mula tiang-tiang mukmin itu mesti akan selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan akan malu apabila melanggar larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham niki nggih? Niku maksudnya. Jadi iman tadi ketika berada di hati orang mukmin, otomatis orang mukminnya itu akan melakukan ketaatan pada Allah dan akan malu apabila tidak melakukan ketaatan, malah justru melanggar atau melakukan larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah juga menciptakan namanya makhluk yang bernama kufur atau kekafiran, ya. Dan Allah ketika menciptakan makhluk namanya kekafiran, Allah itu menghujat, mencaci maki, maidu, ya. Apa istilahnya? Ya maidu, ya, mencaci maki makhluk yang namanya kufur, karena makhluk kufur itu penuh kebakhilan dan penuh penentangan, ya. Penuh kebakhilan, punya sifat bakhil, punya sifat menentang, ya. Itu makhluk namanya kafir. Mula ketika sak mangke makhluk sing namanya kafir itu berada di hati seseorang, hati orang yang kafir, maka orang tadi itu akan punya sifat bakhil, nggih. Sifat bakhil. Sifat bakhil ku sifat medit. Medit niku pelit, nggih. Di kon ibadah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala ora gelem, nggih. Pelit niku nggih pelit. Pelit niku medit. Pelit segalanya maksudnya, nggih. Pelit segalanya, nggih. Mula kula panjenengan iku janjane iku tiyang lomo apa tiyang pelit, nggih? Tiyang lomo apa tiyang pelit? Lomo, nggih. Lomo. Sakniki kula panjenengan diparingi kenikmatan kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa sehatnya tubuh, nggih. Sehatnya tubuh, nggih. Lah kok pelit nemen mau ngabdi karo Gusti Allah kok nglakoni sing wajib-wajib tok. Sing wajib-wajib tok misalkan. Nah sing liya-liyane iku males-malesan iku tiyang lomo napa tiyang? Tiyang pelit napa tiyang lomo? Niku contoh mawon nggih, contoh mawon. Iku contoh nggih, sama ketika diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah harta, ya. Sebuah harta, ya kok enggak mau dikeluarkan untuk zakat atau sedekah, itu namanya pelit nopo? Mboten pelit, nggih, pelit. Nah itu ketika kufur, makhluk yang namanya kufur itu ada di hati seseorang,
maka seseorang tadi itu akan mempunyai sifat bakhil. Dan dua, yaitu sifat menentang Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu enggak mau melakukan perintah-perintah Allah, justru malah melanggar larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku kufur ya. Naudzubillah nih. Mau kula panjenengan atine diberi diletaki makhluk yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala niku jek ora duwe rasa isin kok nggih. Rasa isine kurang nggih. Tasendablek nggih, tasendablek isine ora. Rasa malunya kepada Allah itu sithik nggih, ora akeh ya. Iku iman. Ya, berarti kalau panjenengan imannya iku iman sing kadare mboten kathah, nah iman sing kadare kathah iku tentunya akan mempunyai sifat samahah, kemurahan dan sifat malu. Bon paham niki? Bon niku maksudnya hadis Allah menciptakan iman dan Allah menghias-hiasi iman tadi dan memuji-muji iman dengan sifat kemurahan dan sifat malu. Dan Allah kemudian menciptakan makhluk yang namanya kufur dan Allah mencelanya, dan Allah mencela makhluk kufur tadi karena mempunyai sifat bakhil dan sifat menolak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Hadis yang terakhir bab iman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara amarallahu ta'ala bi ayyukhraja minan nari man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal iman." Ketika para penduduk surga itu sudah masuk ke surga, dan ketika para penduduk neraka sudah masuk ke neraka, maka kemudian Allah memerintahkan agar penduduk neraka yang di hatinya ada setitik iman untuk dikeluarkan dari neraka. Niku hadis. Maksudipun alhasil niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa iman itu walaupun seberapa besar kadarnya atau sangat kecil kadarnya, itu tetap sesuatu yang istimewa. Karena nyatanya ketika orang yang di hatinya ada iman, ya walaupun kadarnya itu satu biji yang kecil, gitu, darah itu satu biji yang kecil, gitu. Walaupun kadarnya satu biji seperti itu, maka itu tetap istimewa. Karena ketika orang yang di hatinya ada iman walaupun kecil, dia ada di neraka, maka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Enggak akan selama-lamanya. Mula penduduk surga itu akan abadi di surga, penduduk neraka itu nanti ada dua, ada yang mampir, ada yang abadi. Siapakah yang mampir? Ternyata orang-orang yang di hatinya ada iman, walaupun imannya itu mithqalu dzarratin, itu kecil seperti sebuah biji, ya, biji sawi. Nah, dimaknani niku biji sawi, sebuah biji yang kecil walaupun ukurannya segitu, itu tetap akan keluar dari
neraka ya. Itu saking istimewanya napa saking istimewanya iman ya. Saking istimewanya nama makhluk yang namanya napa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang yang diberi hati mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yaitu nopo iman. Ya, ketika orang itu hatinya diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia diberi nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena iman tadi akan menjadikan orang itu selamat baik di dunia maupun apa di akhirat. Maka ketika orang mukmin iku dosane akeh, watah dosane dan layak masuk neraka, ya tetap masuk neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi ketika sudah selesai hukumannya, itu berhubung ada iman setitik iman di hatinya, maka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Seneng boten? Alhamdulillah. Lha apa meneh imane niku gedhe ya ora bakal mlebu neraka kayak para nabi, para rasul, para malaikat ya. Itu tidak dimasukkan ke neraka karena kadar imannya itu sudah besar, sangat luar biasa. Okay. Nah, adapun selain itu karena imannya itu ukurannya mungkin tidak besar, bahkan ada yang sangat kecil, maka dia melakukan amal-amal yang menyebabkan masuk neraka ya harus mampir ke neraka ke neraka dulu. Akan tetapi dengan keutamaan iman, hatinya mau iman, akan dikeluarkan dari neraka. Mending ya. Mending kan? Sekarang mlebu neraka memang menyakitkan. Tapi kalau ada harapan untuk keluar kan lumayan. Lah sing dijaluk kula panjenengan ya aja sampai mampir. Lha apa mampir ning neraka dhisik. Sing nyuwune kan ngoten to. Jadi misalkan kula jenengan niku ibarat nggih, ajeng pulang ke kampung halaman, misalkan kampung halamannya di tengah jalan tuh ada jurang, ada rintangan jurang, ngapain dimasuki ini? Muter saja atau langsung saja ke kampung halaman, nggak perlu mampir-mampir ya. Sama ketika penduduk surga sak mangke wonten sing mampir yen teng ngene neraka nggih. Karena saat hidupnya iku kathah salahe, kathah dosane, kathah kesalahane, akhirnya harus mampir dulu di neraka. Kemudian setelah selesai hukumannya, karena di hatinya ada setitik iman, akan dikeluarkan Allah dan kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun panggih niku maksudipun hadis ketika ahli surga, penduduk surga itu masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, maka Allah akan memerintahkan agar penduduk neraka yang di hatinya ada setitik iman untuk dikeluarkan dari neraka. Karena niku wau nggih, karena istimewanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapak-kapakno orang iman, orang mukmin iku orang sing percaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Allah akan selamanya menyiksa orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bon paham? Paham ya? Al-babu as-sadisu fi fadilatil wudu. Bab selanjutnya yaitu bab yang keenam akan menerangkan tentang fadilahnya wudu. Pripun keterangane insyaallah wonten ing pertemuan sing ajeng dugi.
Nggih, pertemuan sing ajeng dugi niku Sabtu pendake malih mergo insyaallah malam Sabtu besok manakib nggih. Manakib. Pun mangke dipun terangke ten pertemuan sing sakbadane manakib wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi Siratul ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil huquq alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha damban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qaditaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.